بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Mr. pendengar ya di kesempatan sore hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Mr. pendengar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Mr. pendengar radio kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini, kembali menemani Anda di serangkaian program Khasanah ya, atau kita masuk di program dokter kita Mr. pendengar radio kita FM yang insya Allah kita hadirkan secara live ya di kesempatan sore hari ini dengan Dr. Rahadian Faisal MSc SPPK ya, hafizan yang semoga Allah muliakan beliau. Insyaallah para pendengar radio kita FM kita hadirkan secara live, dan tema kita akan kami hadirkan tentang kiat-kiat menurunkan kolesterol ya para pendengar radio kita FM. Semoga apa yang akan dihadirkan ini sangat bermanfaat ya untuk kesehatan kita, apalagi para pendengar radio kita FM yang mungkin ya pendengar radio kita FM yang sangat berhati-hati sekali dengan kolesterol. Ya, alhamdulillah pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, dokter juga sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Aan sehat? Alhamdulillah dok, sehat. Semoga dokter dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat terus dok ya, Amin, dan amin. selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Semoga pendengar radio kita FM ya, kita semuanya juga ya senantiasa diberi kesehatan ya Allah SWT. Sehingga apa yang mungkin akan disampaikan ya, mungkin terkait bahaya kolesterol ya, kita dihindarkan oleh Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Besar pendengar, kita juga akan hadirkan sesi tanya jawab ya. Jadi mangga bagi para besar pendengar ya, Anda bisa berkonsultasi secara gratis di kesempatan sore hari ini. Anda bisa melalui layanan telepon di 0231488281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami pemirsa di 0852 10 943 943. Insyaallah kita akan hadirkan di sesi kedua nanti ya besar pendengar, setelah penyampaian materi dan beberapa isu dan jeda. Nah, para pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada juga bisa menyimak kami di sosial media kita, baik Facebook, YouTube maupun Instagram ya, dengan akun atau channel kami Radio Kita FM. Nah, bagi para pendengar radio kita FM juga bisa menyimak kami di streaming radio di frekuensi 94,3 FM di www.live.radiokitafm.com. Baik, para pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah dok ya, di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali, Masya Allah, alhamdulillah. Semoga perbincangan yang akan kita hadirkan di kesempatan sore hari ini bisa sangat bermanfaat ya untuk secara umum ya, umat Islam tentunya. Terkait kolesterol nih dok ya, mungkin banyak orang-orang yang, apalagi momen Idul Adha ini dok ya, banyak orang-orang yang sangat mewanti-wanti akan naiknya kolesterol ya, apalagi ketika mereka mengkonsumsi daging. Sebenarnya kolesterol itu apa sih dok, dan seberapa bahaya gitu tuh? Iya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, jadi tema pada sore hari ini insya Allah kolesterol ya. Kita akan bahas ya tentang kolesterol. Kolesterol itu apa sih ya? Kolesterol ini sebenarnya bermanfaat kan ya. Kolesterol ini bermanfaat bagi tubuh ya. Bisa kolesterol adalah senyawa lemak yang diproduksi ya oleh berbagai sel di dalam tubuh ya. Dan sekitar 1/4 kolesterol itu diproduksi dalam hati ya. Jadi hati sangat banyak memproduksi kolesterol ya. Nah, fungsinya ini banyak ya. Pertama untuk memproduksi hormon ya. Hormon kortisol, hormon testosteron ya. Hormon-hormon lain juga diproduksi ya dengan bantuan kolesterol. Kemudian memproduksi vitamin D, di situ juga membutuhkan kolesterol. Kemudian memproduksi empedu untuk mencerna lemak di dalam lambung ya, dalam saluran pencernaan ya.
itu juga membutuhkan kolesterol di situ. Jadi fungsinya sebenarnya sangat banyak ya. Akan tetapi jika jumlahnya sangat meningkat ya, sangat tinggi ya, tentu efeknya tidak baik untuk kesehatan ya. Jika terlalu tinggi bisa menyebabkan resiko penyakit jantung, kemudian stroke ya, karena kolesterol ini bisa menyumbat pembuluh darah ya, bisa menyumbat pembuluh darah, misalnya pembuluh darah jantung ya, jadi serangan jantung, pembuluh darah misalnya otak ya, jadi stroke ya, karena aliran darah menuju otak jadi terhambat. Kemudian bisa juga di pembuluh darah yang lain ya. Nah, untuk mendeteksi tingginya kolesterol ini harus dicek di laboratorium. Harus cek laboratorium dok ya. Masya Allah. Dan itu sebenarnya terkadang kita menganggap ya bahwa kolesterol tuh konotasinya buruk aja. Ternyata banyak fungsinya dok ya. Iya, Banyak banget fungsinya di dalam tubuh kita ya. Menurut pendengar kita yang tadi makanya tadi ya wanti-wantinya bahwa apabila terlalu tinggi ya besar pendengar di kita FM tadi ya menyebabkan jantung, stroke dan lain sebagainya dok betul. ya. Masya Allah, ini yang harus benar-benar kita waspadai ya besar pendengar di kita FM. Dan sebenarnya Islam juga sudah mewanti-wanti ya jangan sampai kita berlebihan dari segala sesuatu ya, betul. apalagi kaitannya dengan makan dan lain sebagainya. Nah untuk kolesterol ini sendiri nih dok ya, apa namanya apa sih yang bisa sangat menyebabkan tingginya kolesterol? Apakah dari pola makan, apakah dari pola ya Yang tidur lain, dan iya. lain-lain tuh. Jadi untuk penyebab kolesterol tinggi ya, penyebab kolesterol tinggi ini banyak ya, terutama adalah pola hidup kita ya, pola hidup kita. Memang makanan juga berpengaruh ya, tapi pengaruh paling utamanya adalah dari pola hidup kita Pola sebenarnya ya. hidup ya. Misalnya dari kita kurang berolahraga atau sering rebahan ya, mager ya. Kemudian merokok, alkohol ya, kemudian terlalu gendut ya, obesitas ya. Ini juga memudahkan kolesterolnya jadi tinggi ya. Kemudian memiliki penyakit tertentu yang lain, misalnya hipertensi, diabetes. Nah, ini merupakan satu kelompok penyakit namanya sindrom metabolik ya. Ada namanya obesitas, kegemukan, kemudian hipertensi ya, diabetes, kemudian kolesterol ini biasanya jadi ikut ya teman-teman di sini ya. Jadi yang satu menyebabkan yang lain di situ biasanya ya. Jadi seseorang biasanya kegemukan, tensinya tinggi ya, kemudian gulanya tinggi, kemudian kolesterolnya juga tinggi. Nah, ini sudah berkumpul nanti semakin memperparah keadaannya. Kemudian juga bisa karena pertambahan usia ya, karena kolesterol ini ya nanti di metabolisme di tubuh ya. Nah, ketika usianya sudah semakin lanjut nanti produksinya meningkat, tapi nanti bisa sampai meningkat di kadarnya di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir adalah makanan ya, makanan-makanan yang tinggi lemaknya di situ ya, misalnya ya kuning telur, mentega, keju, santan. Akan tapi kuning telur ini pasti boleh dikonsumsi ya. Ini juga termasuk sehat ya, karena ada kandungan protein dan lemak yang baik sebenarnya ya. Akan tapi jangan berlebihan juga ya. Kemudian mentega, keju dan santan juga masih boleh dikonsumsi, akan tapi ya jangan terlalu berlebihan. Oke, seperti itu ya besar pendengar di kita FM. Jadi penyebab tadi ya meningkatnya kolesterol ya besar pendengar di kita FM yang benar-benar harus kita perhatikan ya, bukan hanya tadi perihal pola makan saja yang kita apa istilahnya perhatikan dengan benar-benar ya. Terkadang itu ya lebih condong kepada apa namanya kaitannya dengan makan, namun di pola yang lain kayak misalnya pola tidur, olahraga dan lain sebagainya malah diacuhkan ya. Yang sebenarnya itu juga merupakan faktor-faktor yang bisa meningkatkan kolesterol itu juga sendiri dok ya. Masya Allah. Ya, karena kalau dari teorinya kolesterol itu lebih banyak diproduksi dalam tubuh daripada dari luar kita makan ya. Yang dari luar kita makan kan ada yang mengandung kolesterol memang ya. Kayak tadi yang sudah disebutkan yang tinggi lemak seperti itu ya. Nah, kan tapi yang lebih banyak itu diproduksi dalam tubuh ya, karena ketika misal pola hidup kita tidak baik ya, pola tidur ya, manajemen stres, kemudian olahraganya kurang seperti itu ya, nanti kolesterolnya juga meningkat, lebih parah daripada efek dari luar ya, dari konsumsi ya. Ada internal, ada eksternal lah ya gitu dok ya, orang lebihnya. Oke, Masya Allah. Nah untuk kolesterol dok ya, pernah dengar bahwa ada jenisnya juga nih. Kira-kira ada apa saja sih dok jenis dari kolesterol itu dok, dan
Ya, ini sama-sama memang berbahaya atau gimana nih? jadi kita sering mengenal ya atau sering mendengar ya, ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Iya. Nah, ini sering kita Baik, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, ini memang apakah benar? Iya benar ya. Jadi ada yang Oke. ya ini istilah awamnya. Istilah awamnya itu adalah kolesterol baik ya. Kolesterol baik biasa disebut HDL ya. HDL, HDL atau high density lipoprotein atau kolesterol baik ya. Ada juga di sini LDL atau LDL. low density lipoprotein, ini Low. kolesterol yang jahat. Nah, ini fungsinya berkebalikan di sini ya. Oke. Kalau kolesterol yang baik di sini dia fungsinya adalah justru mencegah terjadinya penumpukan di pembuluh darah tadi ya. Tadi kan ada penumpukan pembuluh darah bisa menyebabkan penyakit ya. Iya, iya. Nah, ini fungsinya HDL malah dia membersihkan di situ, Oke. membersihkan. Kemudian kalau LDL malah dia menumpuk di situ ya, menyebabkan ateroma. Ateroma adalah tumpukan lemak yang ada di pembuluh darah di situ ya. Nah, LDL menyebabkan penumpukan, HDL malah membersihkan di situ, malah dia mencegah terjadinya ateroma di sini ya. Jadi HDL ya kolesterol baik ya, LDL kolesterol yang jahat seperti itu. Oke, kembali lagi tadi ya di pengertian di awal dok ya, bahwa sebenarnya ya kolesterol tidak hanya istilahnya tadi ya konotasi yang negatif, bahkan sangat berfungsi sekali untuk Iya, tubuh, betul. dan itu termasuk dari HDL itu dok ya. Iya. Dan yang LDL-nya itu salah satu penyebab utama pembentukan ateroma ya. Iya. Oke, ateroma apa dok tadi? Ateroma ya, atau Pemicu apa penyakit ya. namanya, penumpukan lemak ya, Penumpukan penumpukan lemak lemak. di pembuluh darah. Oke, Masya Allah. Nah, untuk kadarnya nih dok ya, terkadang berarti kan ini kan ada yang kolesterol baik kan apa istilahnya ideal lah ya, pas nih ya, kan ada yang kurang atau bahkan ada yang kelebihan. Nah, ini kadarnya nih gimana dok? Bisa Iya. dijelaskan? Jadi ini ya, jadi kolesterol nih ternyata ada juga bentuk yang ketiga itu trigliserida ya. Trigliserida ini ya. Jadi trigliserida ini salah satu jenis juga ya. Ini termasuk yang salah satu jenis lemak juga ya. Nah, ini mengalir di dalam darah yang tersebut menyimpan kalori dan menyediakan energi untuk tubuh. Nah, untuk bedanya untuk trigliserida ini bisa dipakai oleh tubuh untuk beraktivitas ya. Nah, ketika nanti kelebihan kalori ya, misalnya tubuh makan banyak nih, kita makan banyak ya, kelebihan nanti disimpannya juga salah satunya dalam bentuk trigliserida, dalam bentuk lemak dalam tubuh. Nah, makanya pada orang-orang yang jarang beraktivitas ya, nanti trigliseridanya tinggi nih. Atau makannya terlalu banyak misalnya ya, kalorinya surplus berlebihan ya, sehingga nanti trigliseridanya tidak terpakai, malah justru menumpuk di situ. Jadi kalau bedanya dengan yang lain, trigliserida ini bisa naik ya, tidak hanya karena makan lemak ya, makan karbohidrat juga bisa. Karbohidrat juga bisa. Misalnya makan roti terlalu banyak atau makan mie yang terlalu banyak ya, Oke. karbohidrat itu tidak diimbangi dengan aktivitas misalnya, nanti bisa diubah bentuk dari gula ya dalam tubuh, karbohidrat nanti dipecah jadi gula, gulanya nanti diubah menjadi lemak dalam bentuk trigliserida seperti itu. Ujung-ujungnya bisa jadi lemak Iya, juga jadi dok ya. trigliserida ya idealnya adalah kurang dari 200 mg per desiliter ya. Dicek. Kemudian untuk kolesterol baik tadi ya, HDL ya. Iya. HDL kolesterol baik ini justru berperan melindungi ya. Maka semakin tinggi semakin bagus ya untuk HDL ini ya. HDL ini. Yang kedua ini HDL ya. Maka idealnya adalah lebih dari 60 ya. Lebih dari 60 mg per desiliter. Maka semakin tinggi semakin baik di sini. Karena HDL ini fungsinya melindungi karena kolesterol yang baik di sini ya. Kemudian untuk LDL ya, kolesterol yang jahat ya, ini penyebab utama terjadinya tadi penumpukan lemak, pemicu penyakit jantung ya. Maka idealnya kurang dari 130 ya. Kemudian nanti jumlah dari ketiganya ya, jumlahnya tidak langsung dijumlahkan tapi ada rumusnya ya. Nah, nanti jumlah dari ketiganya itu namanya kolesterol total ya, gabungan dari ketiganya ya. Idealnya itu kurang dari 200 mg per desiliter. Nah, kalau untuk mengecek lengkap keempatnya ini harus di laboratorium kan. Jadi kadang ada yang di dokter atau di apotek, kadang ada yang dari ujung jari itu ya, cek alat kolesterol ya. Itu biasanya hanya kolesterol total saja ya. Tidak bisa membedakan trigliserid, HDL dan LDL ya. Kalau untuk 4 poin ini bisa diketahui ya harus di laboratorium. Oke, Masya Allah. Menarik ya, para pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, ternyata ada berbagai macam ya di sini kaitannya dengan kolesterol atau berapa jenis, bisa dikatakan berapa jenis lemak nggak sih dok?
Iya, ini Beda ya? ini jenis-jenis lemak. Jenis lemak dalam tubuh kita, Dok Iya, ya? nanti kalau mau periksa di lab juga namanya profil lemak atau profil lipid. Oh, profil lemak. Nanti lengkap empat poin ini akan diperiksa. Tahu tuh ya Iya, berapa betul. kadar dalam tubuh. Oke, Masya Allah. Nah, ya, ini kan tadi dokter kaitannya dengan HDL ya. Tadi apa istilahnya menyampaikan bahwa kalau ini lebih banyak berarti lebih baik ya Iya, HDL. betul. Nah, ini kita membedakannya gimana nih ketika misalkan tadi dari salah satu penyebab tingginya kolesterol ya, Dok ya. Kita kan misalkan kalau memakan jenis makanan ini nanti yang naik HDL atau LDL gitu kan. Nah, ini gimana cara membedainnya nih, Dok? Apakah ada apa istilahnya ciri-ciri khususnya kalau kita mau konsumsi apa nanti yang naik HDL, atau kita ketika mengkonsumsi apa nanti LDL, atau pola kehidupan apa ya atau aktivitas apa yang bisa istilahnya meningkatkan dari kedua mungkin yang sering kita jumpai ya, kedua HDL atau LDL itu, Dok? Iya. Jadi memang tadi kembali lagi penyebab kolesterol tinggi tadi ya, sudah disebutkan kurang olahraga ya, makan sembarangan ya, merokok, alkohol, kemudian kegemukan ya, hipertensi, diabetes ya. Nah, ini akan menyebabkan LDL-nya tinggi. LDL, LDL-nya oke. tinggi. Nah, sebaliknya ketika kita nanti melakukan pencegahan ini ya, dengan menerapkan pola makan yang sehat ya, membatasi makanan yang tinggi kolesterol, kemudian hindari konsumsi alkohol, perbanyak makan buah dan sayur ya, menurunkan berat badan, berolahraga secara teratur ya, menghentikan kebiasaan merokok. Nah, ini akan justru berefek sebaliknya ya, meningkatkan HDL ya, meningkatkan HDL dan menurunkan LDL-nya. Sini nanti ada di selanjutnya. Nah, ini tips menurunkan LDL ya, yaitu hampir sama tadi ya, meningkatkan kegiatan olahraga harian ya, meningkatkan konsumsi serat ya dari buah dan sayur-sayuran, meningkatkan makan ikan yang mengandung omega 3 ya, terus ikan salmon, makaroni, karena mengandung kandungan lemak yang baik ya. Lemak yang baik biasanya ada di ikan ya, kemudian di kacang-kacangan juga ada. Nah, nanti dari lemak-lemak baik yang lemak yang alami ini ya, bisa nanti menurunkan lemak yang jahatnya di sini. Kemudian stop merokok. Nah, sebaliknya tadi kan tips menurunkan LDL, sekarang meningkatkan HDL. Meningkatkannya sebenarnya hampir sama ya, dengan meningkatkan olahraga ya. Kemudian minimal 2-3 kali seminggu. Kemudian meningkatkan konsumsi buah-buahan ya, dan sayur-sayuran juga ya. Dan meningkatkan konsumsi makanan yang berpotensi meningkatkan HDL, yaitu lemak-lemak baik di sini. Misalnya kacang-kacangan ya, ikan ya, ikan gabus dan ikan-ikanan yang lainnya. Atau misalnya minyak zaitun itu juga bisa bagus. Situ. Jadi dengan mengkonsumsi lemak yang baik ya, didapatkan dari ikan, kacang-kacangan seperti itu ya. Nah, itu nanti meningkatkan kadar HDL-nya ya, kadar lemak yang baik, dan menurunkan kadar berarti secara otomatis gitu, Dok ya, ketika kita benar-benar menjaga pola hidup kita, insya Allah HDL-nya terus meningkat dan LDL-nya pun turun ya, secara otomatis ya, Masya Allah. Itu ya beberapa tips ya untuk pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada atau kiat-kiat ya terkait menurunkan kolesterol ya, untuk pendengar Radio Kita FM, dan perlu diubah juga ya apa ya istilahnya prasangka kita terkait kolesterol. Yang kita pikir hanya keburukan-keburukan terkait kolesterol, terkadang ada juga ya tadi kolesterol HDL, yakni bisa bahkan yang memperbaiki ya kondisi tubuh kita, Dok ya, Masya Allah. Nah, untuk orang yang memiliki kolesterol tinggi nih, Dok, apa gejalanya, Dok? Apakah sakit iya maksudnya semudah iya kayak semudah aduh ini kayaknya kolesterol nih gitu kan orang-orang gampang seperti itu ya, atau dari kaki dan lain sebagainya, Dok? Ya, sebenarnya kolesterol tinggi ini tidak spesifik gejalanya ya. Kadang ada yang merasa lehernya kenceng gitu ya. Kenceng nih biasanya kemudian ada yang merasa jari-jarinya sakit, nyeri. Nah, itu tidak spesifik sebenarnya, tidak ada yang khas biasanya ya. Bahkan orang yang sehat-sehat aja nggak ada gejala ya, ternyata dicek kolesterol bisa tinggi. Nanti kalau sudah bertahun-tahun tinggi ya, bisa nanti menumpuk tuh lama-lama sedikit-sedikitnya. Makanya
baiknya ya dicek secara berkala kolesterolnya ya. Mhm. Mungkin setahun sekali atau kalau Idealnya baik setahun sekali. idealnya paling nggak setahun sekali. Nanti misalnya normal ya bisa diulang tahun depan atau misalnya Oke. kalau misalnya kita kayak hidupnya bagus, jaga makannya ya bisa lebih lama lagi nggak masalah. Oke. Tapi ketika dicek misalnya tinggi nih ya harus lebih sering, misalnya 3 bulan sekali atau Hmm. sebulan sekali bahkan. Oke. Jadi cara paling akurat mengetahuinya ya dengan dicek dengan cek lab ya. Cek lab ya. Dengan cek lab Benar-benar. ini ya. Itu ya, semoga kita tentunya ya bisa pendengar di kita FM di manapun Anda berada nantiasa dijaga ya dok ya oleh Allah SWT terkait dari keburukan dari kolesterol ini, yang ini juga bisa termasuk dari pola kehidupan kita ya. Kita juga harus istilahnya benar-benar menjaga amanah tubuh kita yang diberikan oleh Allah Betul. SWT ya, misalnya pendengar di kita FM, dan apa yang Allah berikan ya kita amanah ya, kita pergunakan dengan baik dan kita rawat dengan baik dok ya. Masya Allah ya. Misalnya pendengar di kita FM dimanapun Anda berada ya, berapa tadi tips dan kiat juga sudah disampaikan. Barangkali ada yang disampaikan lagi dok sebelum kita ke sesi tanya jawab? Mungkin terkait dengan Idul Adha ya kemarin. Oh ya. iya benar. Idul Adha biasanya sering banyak pertanyaan tentang daging kambing, apakah Iya, baik iya. atau tidak ya. Ah, Nah, daging kambing bahkan di antara daging-daging lain termasuk yang bagus di situ. yang paling daging, bagus ya. Paling bagus ya. Mhm. Kandungan lemaknya juga bagus ya, rendah ya. Iya. Kemudian kandungan proteinnya tinggi di Oke. situ, Mhm. maka sangat bermanfaat. Nah, Mhm. yang jadi masalah biasanya penyertanya Penyertanya. ketika Iya, masak iya. ya. Bumbunya Entah peras. bumbunya garamnya terlalu banyak atau Oke. di situ santan biasanya ya, Mhm. penggunaan santan, jadi kandungan lemaknya meningkat di situ karena ada Hmm. santan di situ. Oke. Maka pengolahannya Cara juga pengolahannya sih. sangat berpengaruh ya. Kualitas Iya. dagingnya sudah bagus ya, Mhm. kan tapi jika pengolahannya tidak baik ya juga nanti Hmm. hasilnya tidak baik. Oke. Dan apa nih dok ciri yang biasanya termasuk pada pengolahan yang kurang baik? Apakah masakan ini kita nggak Oh iya. menentu apa gimana? Untuk cara pengolahannya ya kurang Atau lebih cara pengolahan. yang berminyak gitu ya dikurangi sebenarnya. Misalkan kita masak dengan santan itu ya sesekali nggak masalah ya. Tapi kalau semuanya Tiap daging hari kurban, dimasak misalnya kita santan. punya stok daging banyak ya, Iya, kita iya. semuanya masak berlemak ya kurang Wah, bagus juga ya. iya. Yang bagus ya ditumis sekali nggak Hmm. masalah ya. Misalnya kita pakai minyak sedikit ya, Mhm. atau misalnya dibakar juga, sate itu juga. Tapi jangan terlalu gosong ya tadi. Oh iya. Ketika gosong nanti menimbul masalah lainnya, ada karsinogenik ya. Wah, itu dia. Nanti bisa kalau di sate, atau juga nanti masalahnya di sate terlalu banyak juga bisa bumbunya ya. Mhm. Kecapnya terlalu banyak juga. Wah, Nanti iya. situ kan ada gulanya, ada garamnya terlalu banyak juga. Nanti ya bumbunya seadanya aja ya, secukupnya saja ya, jangan terlalu berlebihan ya. Karena dagingnya bagus ya, kandungannya bagus ya. Akan tapi jangan sampai ditambah bumbunya berlebihan, nanti menyebabkan tadi gula, garam dan lemaknya jadi meningkat. Ya, oke, Masya Allah. Nah untuk ini dok, terkadang kan kita ya tadi ya mau balik ke momen Idul Adha, ada sebagian orang yang alhamdulillah dapat rezeki banyak daging nih dok, sehingga kan nyimpennya ya makanya mungkin nggak tiap hari ya juga kan, karena mungkin bosan dan sebagainya, sehingga disimpan dengan jangka waktu yang lama. Ini sebenarnya aman nggak nih dok? Dan Penyimpanan gimana cara daging. penyimpanan yang baik dok? Penyimpanan daging ya ketika kita dapat daging ya, kita jangan cuci dulu. ketika dicuci ya sebelum ketika mau kita simpan ya. Iya. Ketika mau simpan jangan dicuci ya. Kita lap-lap dengan tisu saja. Misalnya kadang ada rumput nempel, ada kotoran pasir ya. Lap dengan tisu saja. Nanti bisa kita dapat banyak nih, satu kresek besar misalnya ya. Kita bagi per porsi atau satu kali masak misalnya. Kalau udah satu kali masak ya udah kita simpan segitu satu plastik. Kalau misalnya kita dapatnya banyak ya, atau sohibul kuban kan kadang dapatnya banyak kan ya, daging sendiri ya, bisa kita bagi dulu per porsi masak misalnya ya. Atau misalnya perbagian, ada yang bagian tulang misalnya ya, tulang sendiri kan ya. Nah jangan dicampur dengan jeroan juga ya. Jeroan ini banyak bakterinya ya, banyak kumannya di situ ya, karena di dalam perut sapi ya. Itu juga ya. Nah, sebaiknya dipisahkan ya. Jadi daging sendiri ya kalau bisa ya, tulang sendiri. Nanti jeroan ini terutama ya, jangan dicampur dengan yang lainnya. Jeroan sendiri ya. Nanti dipisahkan ya. Kemudian tadi jangan dicuci tapi dilap-lap saja ya.
Kemudian nanti baru kita Ketika simpannya juga bertahap, masuk ke kulkas dulu di bagian bawah dulu nih. Oh ya, jangan langsung di Jangan freezer. kaget suhunya nanti Iya, iya, dari iya. luar panas ya, Hmm. langsung freezer. Nah, jangan, kita bawah dulu ya, Dulu. kurang lebih 4 jam ya, 3 sampai 4 jam, udah Oke. mulai dingin baru dimasukkan ke Baru freezer freezer. seperti itu. Nanti kalau mau dimasak ya, kalau mau dimasak kita turunkan ke bawah lagi, jangan langsung Oh, keluar jangan dulu. langsung, biasanya kan langsung Ya dikasih misalnya air tuh. ya itu juga sebenarnya nanti jadi kaget Ya, suhunya, gitu. atau apalagi langsung kita masak ya. Iya, Ya, iya, iya. sebaiknya paling idealnya ya, Hmm. paling idealnya dari freezer kita turunkan dulu. Misalnya besok mau masak nih, ya udah malam kita turunkan. Oke. Nanti pagi sudah mulai Udah mencair ya, mencair gitu ya. tapi masih dingin. Nah, bisa kita nanti kita potong-potong atau kita olah. Nanti baru dicuci ketika mau dimasak, baru kita cuci. Oke. Nanti kita cuci dengan air sampai bersih ya. Hmm. Baru nanti kita olah di situ. Oke, ya, ya, demikian ya para pendengar Radikita FM, kiat-kiat bagi pemirsa yang masih ada daging ya, di rumah ya, Insya Allah ya, tentunya jangan lupa untuk kita nanti juga bersyukur kepada Allah SWT dengan tadi ya, bersyukur tidak hanya mengucapkan Alhamdulillah, namun juga menjaga amanah dari yang sudah diberikan, kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita, Masya Allah. Ya, demikian ya para pendengar Radikita FM dimanapun Anda berada, serangkaian kiat-kiat menurunkan kolesterol para pendengar Radikita FM. Dan bagi para pendengar Radikita FM, sekali lagi ya, Anda bisa berkonsultasi di kesempatan sore hari ini kaitannya dengan kesehatan secara umum ya, entah kolesterol maupun yang lainnya. Anda bisa langsung aja tanyakan di sore hari ini, baik itu melalui layanan telepon di 0231488281, atau Anda juga bisa di nomor WhatsApp kami 0852 10 943 943. Yang insya Allah para pendengar kita akan bacakan selain insert dan jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Radikita FM, meniti ilmu, berbagi sedekah, menebar hidayah. ...94,3 FM Kita Radio. Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek? Iya, Kak. Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan? Hah? Didonasikan kemana, Kak? Kemana ya? Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah. Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah? Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti. Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi, Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923. Dek, sebentar, Dek. Kenapa, Kak? Kakak mau juga dong celengan akhiratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Para pendengar radio kita di 94,3 FM, juga para pemirsa TV Sunnah Cirebon, di mana saja Anda berada. Zaman sekarang zaman yang ditunjang dengan kemajuan teknologi di segala bidang, termasuk di bidang media. Dan ini memungkinkan kita untuk belajar memahami Islam dengan jauh lebih mudah. Tidak hanya secara offline langsung hadir di kajian, tapi juga secara online melalui radio, melalui TV, melalui media sosial, apapun akun media sosial tersebut. Nah, ini yang wajib kita syukuri dan kita manfaatkan sebagai anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla terhadap kita.
Salah satu di antara media yang menjadi nikmat besar bagi kita adalah radio. Dia tersebar di semua kota, Bandung, Jakarta, termasuk Cirebon ini. Dan alhamdulillah ikhwan-ikhwan kita di Cirebon Allah mudahkan untuk memiliki fasilitas media sosial, baik berupa radio ataupun TV. Maka yuk saya mengajak kepada ikhwan dan akhwat dimanapun, terutama di kota Cirebon ini, untuk memanfaatkan media anugerah Allah dalam bentuk radio dan TV di Cirebon ini, dalam bentuk yuk dengarkan kajian-kajiannya. Mungkin ada ceramah, video ataupun rekaman dari saya dan ustadz-ustadz lain yang juga disetel di sini. Dengarkan radio kita FM di gelombang 94,3 untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Dan jangan lupa juga lihat TV-nya, TV Sunnah Cirebon. Sama kontennya berisi dakwah dalam konteks mengajak manusia hanya kepada jalan Allah Azza wa Jalla berdasarkan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berikan dukungan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya minimalnya ikut menyebarkan, ikut meng-share, ikut menginformasikan, dan tentu saja mendengar kajian-kajiannya selain menghadiri seluruh kajian secara offline. Jangan lupa ya, share, beritahukan kepada siapapun gelombang radio kita Cirebon di 94,3 FM dan TV Sunnah Cirebon. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam kelompok orang-orang yang selalu mencintai ilmu, mencintai orang-orang yang berilmu, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang yang dicintai dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Haidar dari Bandung mengucapkan selamat bergabung dengan seluruh program dakwah yang diadakan oleh radio kita dan TV Sunnah Cirebon. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Muhammad Elfi Syam, Ketua Artivisi Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus radio kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 94,3 FM Kita Radio. Termasuk pemirsa dan pendengar radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di serangkaian program dokter kita ya, masih mendengar radio Kita FM di kesempatan sore hari ini. Dan kita akan bersama pendengar radio Kita FM ya, bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami. Ya, di sini datang dari pendengar kita ya, Mr. Pendengar tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dokter mau bertanya, apakah nanas bisa menurunkan kolesterol dok? Bahayakah jika mengkonsumsi nanas setiap hari? Karena memang suka banget sama nanas katanya. Iya. Secara umum bermanfaat ya, secara umum karena tadi kan salah satu cara menurunkan kolesterol adalah dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Dengan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Salah satunya ya nanas tadi ya. Akan tapi kalau setiap hari nanas terus juga ya lebih baik divariasikan buahnya ya. Karena yang terbaik ketika mengkonsumsi buah dan sayur ya adalah divariasikan ya. Misal hari ini buahnya nanas ya. Sayurnya buncis. Nah, besok kita variasikan buahnya, misalnya ganti buah semangka misalnya ya. Sayurnya ganti kangkung misalnya. Besoknya lagi diganti lagi ya. Buahnya jadi buah mangga misalnya. Sayurnya diganti lagi misalnya jadi sayur bayam misalnya. Nah, semakin bervariasi semakin bagus karena di buah dan sayur yang A ya ada kandungan vitamin dan mineral yang tinggi, misalnya jeruk misalnya tinggi vitamin C misalnya ya. Ada juga nanti di buah yang lain tinggi kandungan vitamin dan mineral yang lain ya. Nah, ketika kita variasikan ya, di setiap hari ganti ya seperti itu, atau kita ganti-ganti ya, misalnya setiap hari atau setiap kali makan ganti, misalnya pagi buah A ya, misalnya pagi pisang ya, siang mangga ya, sore jeruk misalnya, itu juga lebih bagus lagi ya daripada misalnya selama 1 bulan nanas terus misalnya. Nah, itu juga ya bagus ya daripada tidak makan buah ya. Lebih bagus seperti itu kan, tapi ya lebih bagus divariasikan ya, divariasikan ya.
Oke, ya. Demikian besar pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Syukur untuk jasa khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari partai yang telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Kita kembali bacakan pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya. Kali ini pertanyaan ya datang dari WhatsApp dan melalui voice note ya. Bagi Anda pemirsa pendengar Radio Kita FM juga boleh ya tadi melalui layanan voice note. Anda bisa di nomor WhatsApp kami 0852 10 943 943 atau pemirsa pendengar Radio Kita FM juga bisa melalui layanan telepon kami ya berinteraktif secara langsung di 0231 488 281. Kita akan mendengarkan pemirsa pendengar yang bertanya melalui layanan voice note. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter izin bertanya, saya dari Banglo, Cirebon Timur. Ini usia saya 58 tahun. Ini saya ada keluhan kalau misalnya pas habis sholat terus pikiran suka di kursi gitu, suka ketiduran misalnya. Nah itu terus pas terbangun tuh lehernya suka terasa beku gitu tuh, itu Pak Ustadz. Nah terusnya kalau yang di ubun-ubun itu, yang keleter-keleter itu suka muncul gitu. Apakah karena kekurangan aliran oksigen ke otak atau saraf atau apa gitu ya Pak Ustadz ya, dari sebabnya itu Pak Ustadz. Itu aja. Saya mau nanya lagi, agak lupa apa ya. Nah terus itu mau bertanya, kalau misalnya masalah daging misalnya ini apakah ayam atau kakak daging itu, kalau misalnya mau sebelum dimasak untuk memasaknya kadang misalnya diungkep dulu gitu, setelah diungkep terus udah dingin taruh di kulkas lagi, terus nanti misalnya kayak ayam mau digoreng baru diambil gitu, terus kayak daging juga seperti itu, misalnya diungkep dulu, sudah gitu udah dingin taruh di kulkas, nanti pas mau masak untuk dimakannya itu baru dikeluarkan dari kulkas lagi terus dimasak. Nah, itu boleh, bagus nggak kayak gitu maksudnya? Kira-kira bagus nggak gitu kayak gitu Pak Ustadz? Nah terus lagi ini saya keluar itu suka masih perut tuh suka ngebleg aja tuh kayak atau kembung aja gitu, tapi masalah makan mah saya normal gitu, tapi perutnya tuh kembung tuh udah lama banget gitu, nggak sembuh gitu, jadi kembung aja. Iya. Apa gitu ya Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan saya tangkap ya. Iya. Pertama tentang apa tadi, sakit leher ketika habis sholat ketiduran, kemudian duduk ya. nyeri ubun-ubunnya, kemudian daging ungkep ya tadi. Daging ungkep. Kemudian yang terakhir apa tuh? Terakhir perutnya kembung ya, betul ya. Ya, kita jawab satu persatu ya, bismillah. Okay. Jadi pertama dari nyeri ya, leher ya. Itu biasanya karena ya ketika posisi ketiduran setelah di tempat sholat ya. Di tempat sholat habis zikir ketiduran, itu kan biasanya tidurnya juga posisinya tidak ergonomis ya, tidak sesuai dengan yang nyaman, tidak nyaman ya. Alasnya juga seadanya ya. Nah, tidur yang baik itu ketika posisinya ya terlentang atau miring ke kanan ya, atau terlentang ya, dengan posisi yang nyaman ya, yang nyaman artinya tidak terlalu empuk juga, artinya kasurnya terlalu belesek ke bawah apa terlalu masuk, itu juga tidak bagus, atau juga terlalu keras ya, misalnya di lantai ya terlalu keras ya, itu juga nanti bisa menyebabkan tidak nyaman ya, tidak rileks ya. Tidur yang baik kan yang paling rileks ya, merilekskan otot-otot tubuh ya.
Jadi mungkin karena ya kalau bisa disiasati ya, habis berzikir ya mungkin berzikirnya bisa juga sambil, kalau misalnya sudah mulai ngantuk ya pindah di kasur ya, biar nanti pas tidur di kasur bisa. Seperti itu ya. Disiasatinya biasanya mungkin karena posisi tidurnya tidak ergonomis. Kemudian yang kedua ya, nyeri ubun-ubun ini banyak penyebabnya ya. Nyeri di kepala ya. Nyeri kepala bisa tadi salah posisi, kemudian bisa juga karena kecapean juga nyeri kepala ya. Kemudian bisa juga karena misal lagi terkena infeksi ya juga sakit kepala ya, bisa ya. Nah, nanti dilihat ya, kalau misalnya sering habis ketiduran di tempat sholatnya terlalu sering ya mungkin bisa juga karena itu ya. Bisa juga karena itu, karena tadi posisinya tidak ergonomis ya, sehingga lehernya mungkin miring ya, atau jadi akhirnya sampai ke kepala, ke ubun-ubun juga bisa menyebabkan sakit ya. Kemudian yang ketiga dari daging ungkep ya tidak masalah ya. Jadi ayamnya udah dimasak, diungkep ya, kemudian di freezerin lagi atau dikulkasin lagi ya, di freezer ya. Nanti ketika mau makan ya diambil secukupnya ya, digoreng atau dipanggang ya. Tidak masalah ya, bisa ya. Aman, insya Allah aman. Ya, kemudian yang terakhir ya kembung ya. Nah, kembung ini bisa dari gas yang masuk ke dalam tubuh ya. Karena gas yang masuk dalam tubuh pertama bisa karena makanan ya, makanan yang banyak mengandung gas ya. Misalnya kalau dari sayur-sayuran misalnya kubis ya, atau sayur-sayuran lain juga ada yang mengandung banyak gas ya, nanti bisa dicek ya. Ada beberapa jenis sayuran yang banyak mengandung gas di situ, atau juga dari makanan yang lain misalnya soda ya. Konsumsi minuman soda di situ ya bisa nanti menimbulkan banyak gas di dalam tubuh, atau bisa juga karena makanan pedas di sini ya. Makanan pedas ya. Nanti bisa menyebabkan terasa perutnya tidak nyaman di situ, bisa juga ya. Karena bersifat mengiritasi lambung. Nah, itu juga bisa ya. Bisa juga karena kurang gerak nih, Karena kurang olahraga juga bisa. Jadi gerakan ususnya jadi kurang lancar karena kurang bergerak ya. Sehingga lebih baik ya kita ada aktivitas fisik ya, mulai misal jalan kaki ya, minimal ya jalan kaki ya 30 menit ya, atau kalau bisa jogging ya jogging, atau olahraga yang lain ya, agar tubuh kita bergerak ya, nanti saluran pencernaan kita juga semakin lancar, seperti itu ya. Baik, Masya Allah, syukur untuk jazakallah atas jawaban yang telah disampaikan kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya, saudara pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan ya di kesempatan sore hari ini. Khususnya untuk tadi ya, hamba Allah di Cirebon Timur ya, Masya Allah sudah menyampaikan pertanyaan. Semoga satu persatu tadi pertanyaan ya kaitannya dengan leher, ubun-ubun, kemudian bagaimana menyimpan daging ya tadi ya, diungkap dan sebagainya, dan terakhir tentang kembung, semoga bisa jawab dan bisa menjadi solusi dan perhatian bagi kita semuanya. Baik, besar pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, mungkin pertanyaan terakhir ya di sore hari ini. Di sini datang dari pendengar kita, hamba Allah ya di Cirebon Kota. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dok, mau bertanya, pundak dan leher belakang saya sakit sudah berhari-hari. Saya pikir ini salah bantal, sudah ganti bantal, khusus leher pun masih begini juga. Akhirnya saya cek kolesterol, hasilnya 206. Seingat saya terakhir saya makan kacang tanah itu sampai stoples kira-kira 1 kilo, Masya Allah. Saya habiskan sendiri. Apakah kacang tanah mengandung kolesterol, dok, katanya? Kalau nyeri di pundak, di leher ya bisa karena kolesterol, tapi tidak spesifik. Artinya gejala kolesterol tidak mesti nyeri di leher ya. Kemudian nyeri di leher juga tidak mesti karena kolesterol. Jadi tidak spesifik antara satu menyebabkan yang lain, seperti itu ya. Kemudian penyebabnya macam-macam ya, mulai dari posisi tadi, salah tidur, salah bantal ya. Salah bantal artinya bukan bantalnya yang diganti. Bukan ya, dicari posisi yang lebih ergonomis ya, posisinya yang sesuai. Mungkin ketika tidur itu miring gitu ya, tidur itu yang baik itu lurus ya, yang lurus sesuai posisi anatomi tubuh, lurus ya. Jadi tulang belakang tuh lurus, kalau bisa ya gini, lurus ya.
sehingga posisinya rileks, nyaman ya. Mungkin posisi tidurnya tidak sesuai atau bantalnya terlalu tinggi misalnya ya, ditumpuk 3 misalnya ya. Jadi nggak nyaman seperti itu, atau nyamannya seperti itu tapi ternyata untuk tubuh itu nggak nyaman seperti itu, nggak sesuai dengan posisi tubuh yang baik sehingga menyebabkan sakit ya. Nah bisa juga nanti jadi kolesterolnya sudah lumayan tinggi ya, 200 lebih ya, lebih dari 200 itu sudah tinggi, maka bisa yaitu perubahan gaya hidup dulu, perubahan gaya hidup, perubahan pola makan ya, agar nanti kolesterolnya bisa turun. Nanti mungkin sebulan lagi dicek atau 2 bulan lagi dicek ya. Setelah melakukan perubahan itu ya, rajin olahraga, makannya dijaga, kemudian aktivitas fisiknya ditambah, makan buah dan sayurnya jangan lupa ya. Nah, dan nanti coba dicek lagi. Nah, apakah kacang tanah ya? Kacang tanahnya kacang tanah rebus atau kacang tanah yang bungkusan itu kan kacang tanah ya, atau kacang tanah goreng ya. Ada juga yang 1 toples udah digoreng gitu kan, kacang tanah goreng. Nah, nanti lebih efeknya beda-beda tuh. Kalau yang digoreng kan menyerap minyak dia di situ. Nanti kandungan lemaknya lebih tinggi di situ. Kurang bagus juga ya. Sesekali boleh tapi jangan berlebihan. Kalau yang kacang tanah rebus misalnya itu kan bagus ya. Di situ kacang tanahnya sendiri bagus ya. Untuk kacang tanahnya sendiri bagus karena dia mengandung protein dan lemak nabati ya. Di situ bagus ya untuk tubuh ya. Akan tapi ketika misalnya kalau dibikin ada yang bungkusan yang asin itu kan, nanti terlalu asin, terlalu nanti bisa menyebabkan tensinya tinggi ya. Kayak misalnya sudah ada kemasan itu yang asin ya, tahu ya. Harus kita kupas dulu, tapi di situ sudah diberi garam, kasih penyedap seperti itu, akhirnya nanti rasanya terlalu asin ya, sehingga menyebabkan hipertensi. Atau digoreng misalnya ya, kacangnya dikupasin itu ya, jadi kacang-kacang tanah seperti itu, kemudian digoreng ya, yang bentuk coklat seperti itu kan ada ya, kemudian ditopleskan. Nah, mungkin itu juga bisa jadi kandungan lemaknya terlalu tinggi. Yang bagus kalau mau kacang tanah ya direbus atau dikukus ya, itu juga bagus ya. Iya. Oke, Masya Allah. Dan 1 kilo tuh kadar kebanyakan ya? Iya mungkin kebanyakan ya, kebanyakan untuk cemilan ya, sekali habis, Masya Allah. Demikian Mr. pendengar Radio Kita FM, syukur untuk khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian ya Mr. pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi bermanfaatan bagi kita ya. Kita lebih termotivasi lagi untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya ya, Mr. pendengar Radio Kita FM. Baik, demikian Mr. pendengar Radio Kita FM pada akhirnya saya juga dokter pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin sebelum di akhir ada yang disampaikan, Dok? Iya. Jadi untuk kolesterol ini ya, kolesterol ternyata ada yang baik, ada yang jahat. Ya. Ternyata ada yang kolesterol baik, ada yang kolesterol jahat. Akan tapi menjaganya sama ya. Dengan menurunkan yang jahat dan meningkatkan yang baik sama ya. Itu dengan kita mengkonsumsi makanan yang baik ya, dijaga makanannya, mengolah makanannya juga dengan baik. Kemudian jangan lupa berolahraga, kemudian jangan lupa memperhatikan pola hidup yang lain ya. Jadi tidak hanya pola makan ya, pola makan kita jaga, pola istirahat juga kita jaga, jangan terlalu sering begadang ya. Tidurnya yang cukup, yang berkualitas ya. Kemudian pola olahraga juga ya. Kita berolahraga 3-5 kali ya selama seminggu ya, selama 30 sampai 60 menit setiap kali olahraganya. Kemudian pola pencegahan stres juga ya. Di situ sangat berpengaruh juga. Jadi ketika melakukan pola hidup yang sehat, insya Allah kolesterol kita juga nanti akan terjaga dalam kadar yang normal. Oke, Masya Allah, syukur jazakallah atas dari semula terutama telah disampaikan kesempatan sore hari ini. Dan demikian Mr. pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita akhiri di kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.